Di sebuah kerajaan Delhi, masyarakat dan anggota kerajaan Delhi berduka atas kepergian sang Raja Delhi yang terkenal dengan bijaksana. Sang Raja memiliki 3 anak, 2 lelaki yakni Mamang Yazid dan sulung dan Mamang Kahyali yang bungsu dan juga perempuan berparas jelita yang bernama Putri Hijau. Hidup harus terus berjalan walau harus melewati suka dan duka. Cukuplah beberapa hari saja kerajaan Delhi tua tanpa raja. Tanpa keberatan dari pihak manapun, Mamang Yazid dinobatkan jadi raja. Dia naik tahun menggantikan ayahandanya memimpinkan kerajaan Delhi tua. Syukur, kearifan dan kebijaksanaan ayahanda turun kepada Mamang Yazid. Dia memimpin kerajaan dengan tetap berpegang kepada keadilan dan kebenaran. Di tengah kesibukannya, Mamang Yazid tidak pula lupa memperhatikan adik-adiknya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kasih sayang kepada adik-adiknya. Mamang Yazid tidak ingin kedua adiknya terus larut dalam kesedihan karena telah menjadi yatim piatu. Apalagi kian hari kecantikannya kian bercahaya. Bahkan setiap menjelang senja saat dia merenung dan berdoa di taman belakang istana, tubuhnya memancar bercahaya hijau. Cahaya hijau itu seolah-olah memanjat udara, menembus awan dan berpendar-pendar di langit jauh. Cahaya itu pula yang mengundang keheranan seorang raja yang gagah lagi tampan rupawan dari Aceh. Waktu itu menjelang senja, raja itu sedang berada di halaman belakang istananya yang megah. Tak sengaja dia melihat ke langit. Tampaknya cahaya hijau yang menembus awan dan berpendar-pendar di ujung pandangannya. Cahaya apa itu? Dia bertanya-tanya dalam hati. Raja tersebut pun memanggil menterinya. Dia ingin tahu tentang cahaya itu. Menteriku, apakah yang kau tahu tentang cahaya hijau yang tampak berpendar-pendar di langit? Menteri pun terdiam, tidak bisa menjawab. Dia memang sudah pernah mendengar tentang cahaya hijau tersebut. Namun tidak ambil pusing, masih banyak urusan kerajaan yang mesti diselesaikan. Tetapi ternyata dia salah. Raja malah ingin tahu tentang cahaya itu. Malam itu juga, menteri dia memilih beberapa pengawal terbaik untuk pergi bersamanya. Saat fajar mulai menyingsing, mereka pun berangkat. Mereka bergerak ke arah cahaya hijau tersebut. Mereka pun mendapat kabar bahwa cahaya itu berasal dari tubuh seorang perempuan yang tinggal di kerajaan Delhi tua. Perempuan itu bukanlah perempuan sembarang. Dia adalah adik dari seorang Mamang Yazid, Raja Delhi tua yang arif dan bijaksana. Setelah mendapat bukti, mereka pulang ke Aceh. Mereka bergerak dengan cepat. Waktu istirahat pun dipersingkat. Mereka tidak sabar ingin cepat-cepat melapor tentang cahaya itu kepada raja. Tiba di istana dengan penuh rasa bangga, namun tetap tidak menghilangkan rasa hormat yang tinggi. Mereka pun melapor kepada raja. Ampun Tuan Duli Mahakota, cahaya berasal dari seorang putri dari tua. Cahaya itu adalah pancaran keindahan yang sukar tertandingi perempuan yang manapun. Indah tubuhnya, indah pula hatinya. Sangat beruntung lelaki yang bisa menyuntingnya. Raja terdiam, namun bukan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Putri Hijau. Lebih dari itu, Raja mengirim menteri ke Delhi tua untuk meminang Putri Hijau. Bawa persembahan yang paling mahal dan paling sulit dicari di jagat raya ini. Persembahkan kepada Putri Hijau dan keluarganya. Katakan, aku mempunyai niat baik menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Berangkatlah secepatnya, sampaikan dengan benar pada Putri Hijau. Niat baikku adalah kebaikan bagi Delhi tua. Setelah semuanya siap, berangkatlah menteri, lengkap dengan berbagai persembahan untuk kerajaan Delhi tua. Dari Aceh ini menyampaikan niat raja untuk mempersunting Putri Hijau, adik Raja Mamang Yazid. Mamang Yazid menunda memberikan jawaban. Dia mempersilahkan menteri dari Aceh itu untuk menunggu sembari. Dengan hati-hati, Mamang Yazid menyampaikan tentang niat Raja Aceh. Adinda tentu telah mengetahui kedatangan utusan kerajaan Aceh. Tentu Adinda tahu bahwa mereka datang untuk meminang Adinda. Keputusan ada di tangan Adinda. Putri Hijau menolak. Sebagai abang sekaligus raja, dia tentu akan mendukung keputusan Putri Hijau. Mamang Yazid pun mendatangi menteri dari Aceh.
Maaf seribu kata, adinda kami Putri Hijau belum ingin mempersunting. Bawa kembalilah segala bingkisan dan persembahan. Menteri dari Aceh itu terkejut. Dia tidak menyangka kerajaan Deli Tua menolak lamaran Raja Aceh. Menteri Kesultanan Aceh memerintahkan seluruh pengawal untuk mengumpulkan kembali bingkisan dan persembahan. Hari itu juga mereka kembali ke Aceh. Sesampai di Aceh, Menteri langsung menghadap Raja. Seluruh perkataan Mamang Yazid disampaikannya. Raja Aceh terbakar amarah. Penolakan itu sungguh sebagai hinaan, bukan saja pada dirinya, tetapi juga pada kerajaan Aceh. Raja Aceh mengeluarkan titah agar seluruh kapal lengkap dengan senjata dan prajurit disiapkan. Kapal-kapal kerajaan Aceh mulai berlayar membawa prajurit-prajurit terlatih, lengkap dengan senjata. Tujuannya adalah Deli Tua dan membawa Putri Hijau ke Aceh. Perang pun pecah. Pertempuran yang sudah berlangsung berhari-hari itu dilakukan saling memanah. Anak-anak panah pun terbang meleset dan jatuh seperti titik-titik hujan. Prajurit pun berhasil masuk ke Deli Tua. Kabar ini dengan cepat sampai ke istana Deli Tua. Mamang Yazid segera mengumpulkan kedua adiknya, Putri Hijau dan Mamang Kayali. Ketiganya pun saling berpegangan tangan. Air mata tampak bergulir di pipi Putri Hijau. Mamang Yazid merasakan kesedihan Putri Hijau. Lalu dia pun berkata, Jangan bersedih Dinda, Kakanda akan menjaga sebagaimana pesan ayahanda. Dengar baik-baik pesan Kakanda. Bila Raja Aceh itu menawan Adinda, mintalah padanya karanda kaca. Berbaringlah Dinda di dalam selama pelayaran di Aceh. Lantas, sebelum kapal kalian sampai ke Aceh, mintalah kepada Raja agar setiap rakyatnya melemparkan sebutir telur dan segenggam berarti ke laut. Itu saja, semoga kita dapat berjumpa kembali. setelah itu dia pun terjun ke tengah pertempuran lalu menghilang. Sedangkan Mamang Kayali menjelma menjadi meriam yang tak henti-hentinya menembaki prajurit Aceh. Berjatuhan prajurit Aceh, namun jumlah mereka amat banyak. Daya meriam kian habis dan kikis hingga akhirnya larasnya patah, terpental kuat ke udara. Putri Hijau melihat keterpesonaan Raja Aceh terhadap dirinya. Pada saat itu pula dia menyampaikan perintahan sesuai dengan pesan Mamang Yazid. Tubuh dan hati akan kuberikan pada Tuan Raja sepanjang permohonan patah dikabulkan, Ucapnya. Raja Aceh gugup. Apapun yang bisa membuat Adinda senang, sebutkan saja, ucap Raja. Setelah diberikan permintaan dari Putri Hijau yang disampaikan dari Mamang Yazid, tanpa bermalam lagi, Raja Aceh pun memerintahkan seluruh prajurit kembali ke kapal masing-masing. Pada hari itu juga pelayaran kembali pulang ke Aceh dimulai. Pada saat itu pula Putri Hijau mengetuk dinding karenda kacanya. Dia ingin mengajukan permohonan terakhir. Raja Aceh pun mendatanginya. Sebutkan permohonan terakhirmu. Putri Hijau pun memerintah Raja agar memerintahkan seluruh rakyat Aceh melemparkan sebutir telur dan segenggam berarti ke laut. Baik, semua akan dipenuhi dan tak akan ada lagi permohonan, tegas Raja Aceh. Lalu segera memerintahkan menterinya segera bekerja untuk memenuhi permohonan Putri Hijau. Permohonan Putri Hijau ini tidaklah sulit dipenuhi. Dalam waktu singkat, pesan telah sampai kepada rakyat Aceh. Maka setiap rakyat Aceh pun melemparkan telur dan segenggam berarti ke laut. Air di pantai pun menjadi putih. Putri Hijau berusaha tetap sadar. Sambil menangis, dia pun berseru, wahai Kakanda Mamang Yazid, Raja nan sakti, pemegang janji paling teruji, datanglah, jemputlah Adinda. Jika Kakanda tak datang, lebih baik Adinda dibinasa. Beberapa saat kemudian hujan pun turun. Angin kian kencang, badai datang. Ombak setinggi bukit menghantam silih berganti. Langit menjadi gelap, kapal-kapal Aceh tergelombang ambing dipermainkan gelombang. Tiang-tiang layar berpatahan, lalu terdengar suara menderu. Keras, sangat keras, mengalahkan suara angin dan hujan. Dari dalam lautan melesat naga raksasa, ekornya melibas kapal-kapal Aceh. Jerit ketakutan, ruang kesakitan menyatu dalam deru angin badai. Putri Hijau memejamkan mata, menyerahkan diri sepenuh pada penentu takdir. Dia tahu Mamang Yazid telah datang menjemputnya. Dia merasakan Mamang Yazid telah menjelma naga yang menghancurkan kapal-kapal, yang membuat keranda kacanya terpental lalu mengapung di laut di bawah naga ke dasar lautan. Di Kayali yang telah berusaha kembali menjadi manusia,
Dia jugalah yang memberi izin kepada Mamang Kayali bertapa di Gunung Sibaya dan tetap meninggalkan meriam patung di Tanah Deli. Menurut cerita orang-orang dulu, setelah bertemu dengan kedua adiknya, Mamang Yajid yang sakti itu berdiam di Selat Makala.